Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan, memudahkan kita untuk melangkahkan kaki, duduk di tempat ini untuk mendengarkan kebaikan yang insyaallah akan bermanfaat untuk kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Allah utus untuk memuliakan akhlak manusia. Nabi yang Allah utus untuk membenarkan segala keburukan-keburukan yang ada di muka bumi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini menjelang berbuka, insyaallah kami akan sedikit memberikan pencerahan. Baik, kita akan mendengarkan bacaan Al-Quran pada surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 185 yang akan menguraikan siapa sih orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Dalam hal ini, ulama menguraikan ada beberapa orang yang dikategorikan berhak atau bisa untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian, kita faham bahwa berpuasa di bulan suci Ramadan hukumnya wajib. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk memberikan gambaran bahwa Allah memberikan Islam, menurunkan agama ini untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Yang pertama, orang yang dimudahkan untuk tidak berpuasa adalah orang yang sakit. Orang yang sakit seperti apa? Apakah cuma pura-pura sakit atau sengaja sakit? Diuraikan lagi bahwa ternyata orang yang sakit yang dimaksudkan di sini adalah betul-betul orang yang kalau misalkan dia berpuasa maka akan berpengaruh dengan kesehatan fisiknya. Misalkan ternyata ketika dia berpuasa maka penyakit kanker yang diderita misalkan akan menjadi parah, maka diberikan kemudahan untuk tidak berpuasa, ya. Yang kedua, musafir atau orang yang dalam perjalanan. Nabi SAW pernah bersabda dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW ketika bersafar melihat orang yang berdesak-desakan, lalu ada seorang yang diberikan naungan. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa ini? Orang pun mengatakan, ini adalah orang yang sedang berpuasa. Kemudian Nabi SAW bersabda, bukanlah sesuatu yang baik jika orang yang bersafar sedang berpuasa. Jadi dari hadis ini
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa syarat kedua, orang kemudian tidak diizinkan atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa apabila ia dalam perjalanan. Yang ketiga, orang yang lanjut usia atau lansia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah. Siapa mereka? Yakni orang-orang yang memberi makan seorang miskin. Bagaimana cara membayarnya? Yang memberikan makan orang miskin. Kemudian yang keempat adalah wanita hamil, menyusui, nifas dan haid. Maka kategori wanita seperti ini diizinkan atau dimudahkan untuk tidak berpuasa. Hal ini dipertegas oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari. Bukankah ketika haid wanita itu tidak salat, tidak puasa, dan inilah kekurangan agamanya. Jadi wanita haid, nifas dan sejenisnya maka dipermudahkan atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi itu penyampaian kami di sore hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Kita akhiri pertemuan kita dengan senantiasa mengucapkan istighfar sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita hari ini sebagai amalan terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kami cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan